Latihan timnas U23 di Thailand mendadak memanas. Para pemain keturunan dan naturalisasi akhirnya bergabung, dan suasana latihan langsung berubah total, cepat, keras, dan penuh tekanan. Bahkan ada momen mengejutkan yang bikin staf pelatih sampai harus menghentikan sesi beberapa kali. Apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa Indra Syafri terlihat jauh lebih serius dari biasanya? Jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rezeki yang makin lancar dan berkah. Latihan timnas Indonesia U23 di Thailand kembali menjadi sorotan besar, terutama karena sesi terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam kekompakan skuad. Suasana hangat bercampur fokus tampak jelas sejak para pemain memasuki lapangan latihan. Angin sore Thailand tidak membuat para pemain mengendur, justru menjadi latar sempurna untuk intensitas latihan yang semakin tinggi. Di balik pagar tinggi yang menutupi lapangan latihan dari pandangan publik, para pemain tampak bergerak disiplin mengikuti instruksi pelatih. Indra Syafri berdiri dengan clipboard di tangan, sesekali memberikan instruksi sambil menunjuk posisi tertentu yang harus diperbaiki. Gaya kepelatihannya yang tenang namun tegas membuat para pemain tetap fokus sejak menit pertama latihan. Pemain keturunan dan naturalisasi yang baru bergabung hari ini membawa dinamika berbeda. Sejak awal mereka menunjukkan adaptasi cepat terhadap tempo latihan dan ritme permainan yang diterapkan. Beberapa pemain lokal terlihat mulai menemukan chemistry dengan mereka, sesuatu yang sebelumnya masih jadi tanda tanya bagi publik. Di sisi lain lapangan, para gelandang berkumpul menjalani sesi quick passing. Di area ini suasana cukup tegang karena setiap operan harus tepat, cepat, dan bersih dari kesalahan. Pelatih menerapkan aturan keras. Satu kesalahan, ulang dari awal. Tekanan semacam ini sengaja diberikan untuk membiasakan para pemain dengan atmosfer pertandingan SEA Games yang jauh lebih ketat. Transisi dari bertahan ke menyerang menjadi titik utama latihan hari itu. Pelatih menuntut aliran bola dari belakang ke depan dalam hitungan detik, bukan menit. Kecepatan ini diyakini akan menjadi pembeda ketika Indonesia berhadapan dengan lawan-lawan yang terkenal memiliki stamina dan determinasi tinggi. Di sektor sayap, para pemain tampak digembleng untuk melakukan pergerakan memotong ke dalam dan melepas umpan silang cepat. Keputusan yang tepat dalam hitungan detik dapat memecah organisasi pertahanan lawan yang kerap bermain rapat. Para pemain sayap diminta untuk tidak ragu mengambil risiko, terutama dalam duel 1 lawan 1. Di tengah sesi, pelatih beberapa kali menghentikan jalannya permainan internal. Ia menunjuk area tertentu sambil memberikan penekanan mengenai jarak antar lini yang harus dijaga. Koreksi semacam ini sering terjadi, namun bukan karena kesalahan besar. Justru karena detail sekecil apapun dianggap sangat penting dalam turnamen yang hanya memberikan sedikit ruang kesalahan. Para bek tengah mendapat perhatian khusus. Mereka diminta lebih komunikatif, lebih agresif, dan lebih presisi dalam membaca arah serangan lawan. Latihan bertahan tidak lagi hanya soal memotong bola, tetapi juga membangun serangan dari belakang dengan tenang. Dion Mark, salah satu bek muda yang cukup mencuri perhatian, terlihat paling aktif berkomunikasi di lapangan. Ia berteriak mengatur garis pertahanan, memberikan aba-aba, sekaligus menenangkan rekan-rekannya yang terlihat panik saat ditekan dalam latihan. Momen seperti ini menegaskan bahwa perannya semakin penting. Di area kiper, latihan berjalan sangat intens. Mereka berlatih menghadapi skenario tembakan jarak dekat, duel udara, hingga situasi set piece yang sering menjadi kelemahan tim muda. Beberapa kali terlihat penyelamatan spektakuler yang langsung disambut tepuk tangan dari pemain lain. Tim pelatih fisik kemudian mengambil alih sesi berikutnya. Latihan daya tahan dan pemulihan menjadi prioritas, mengingat jadwal fase grup SEA Games yang sangat padat. Latihan lari interval, resistance band, hingga sesi gym ringan diberikan secara bergilir. Meski terlihat melelahkan, pelatih fisik menekankan bahwa tujuan utama mereka adalah menyiapkan pemain untuk bertahan dalam 5 hingga 6 pertandingan intens tanpa kehilangan kualitas permainan. Pemulihan pun diatur ketat, dengan sesi rendam es, fisioterapi, dan pola hidrasi yang telah disesuaikan. Di sisi lain, tim analisis video bekerja tanpa henti. Mereka mempelajari pergerakan calon lawan di laga pembuka. Meski data yang diperoleh belum sepenuhnya lengkap, pola dasar permainan lawan mulai terpetakan. Para pemain kemudian dikumpulkan untuk menonton video singkat berisi analisis tersebut. Dalam ruangan yang sunyi, pelatih menjelaskan bagaimana lawan biasanya membangun serangan, di mana celah pertahanan mereka muncul, dan kapan momen terbaik untuk melakukan tekanan tinggi. Para pemain tampak mencatat setiap detail di benak mereka. Suasana latihan kembali memanas ketika permainan internal dimulai. Dua tim dibentuk secara acak dan pertandingan berlangsung cepat, keras, namun tetap sportif. Di momen seperti ini, beberapa pemain tampil sangat menonjol, menunjukkan bahwa perebutan posisi inti makin ketat. Para pemain senior U23 tampil sebagai pengarah arah permainan. Mereka memberikan instruksi kecil kepada pemain yang lebih muda,
mulai dari bagaimana menutup ruang, hingga bagaimana mengatur tempo. Dukungan internal semacam ini membuat suasana tim semakin sehat. Pelatih dengan sengaja belum memberikan bocoran siapa saja yang akan masuk skuad utama untuk laga pembuka. Ia ingin melihat konsistensi setiap pemain hingga latihan terakhir. Bahkan beberapa nama yang sebelumnya jarang disebut kini mulai masuk radar karena penampilan impresif mereka. Tidak ada jaminan siapapun akan langsung starter, kata pelatih kepada para pemain. Semua bergantung pada performa, bukan nama. Pernyataan ini membuat para pemain kembali meningkatkan intensitas permainan mereka. Di luar lapangan, dukungan supporter Indonesia sudah terasa. Banyak dari mereka yang berdatangan ke Thailand untuk mendukung langsung Garuda Muda. Sorakan kecil terdengar bahkan dari luar pagar latihan, memberikan energi tambahan bagi skuad. Sementara itu, kabar kurang menyenangkan menghampiri tim di tengah persiapan. Cedera yang dialami Kelvin Verdon menjadi perhatian besar. Sebagai salah satu pemain penting yang diharapkan memperkuat sisi kiri pertahanan timnas, absennya Verdon membawa kekhawatiran tersendiri. Cedera hamstring yang dialaminya di klub membuat kehadirannya di SEA Games diragukan. Lille, klub tempatnya bermain, belum memberikan timeline pemulihan pasti. Ini membuat situasi semakin tidak menentu bagi pelatih timnas. Absennya Verdon tidak hanya berdampak pada lini pertahanan, tetapi juga pada rencana besar yang telah disusun. Ia adalah pemain dengan pengalaman Eropa yang bisa menjadi pembeda dalam laga-laga ketat. Pelatih harus memikirkan alternatif terbaik jika Verdon tidak kunjung pulih. Para pemain lain di posisi serupa mulai digembleng lebih keras untuk mengisi potensi kekosongan tersebut. Mereka diminta memperbaiki kecepatan, duel udara, dan akurasi tackle. Pelatih ingin setiap pemain siap apabila diberi kesempatan tampil. Sementara itu, Verdon menjalani proses rehabilitasi intensif. Meski tidak hadir secara langsung, komunikasinya dengan staf kepelatihan tetap berjalan. Timnas berharap ia bisa pulih tepat waktu, namun tetap menempatkan kesehatan jangka panjangnya sebagai prioritas. Media lokal dan internasional ikut menyoroti situasi ini. Harapan besar kepada Verdon membuat cederanya menjadi isu serius, baik bagi Lille maupun Indonesia. Publik Indonesia berharap cederanya tidak berkepanjangan, mengingat ia adalah salah satu simbol pemain Indonesia yang mampu menembus liga top Eropa. Di tengah kekhawatiran itu, latihan timnas tetap berjalan dengan ritme yang sama. Mereka tidak boleh kehilangan fokus karena pertandingan pembuka sudah semakin dekat. Setiap sesi latihan dihitung, setiap detail diperbaiki, dan setiap pemain diminta siap mental maupun fisik. Suasana di tim kini mencerminkan campuran antara ketegangan dan optimisme. Mereka tahu tekanan yang ada sangat besar. Tetapi mereka juga percaya bahwa kerja keras yang dilakukan dalam beberapa pekan terakhir akan membawa hasil positif di lapangan. Para pemain berharap dukungan penuh masyarakat Indonesia. Mereka ingin memasuki laga pertama dengan kepercayaan diri tinggi, memulai langkah pertama menuju target besar yang diincar di SEA Games tahun ini. Meski belum ada yang pasti, keyakinan kolektif bahwa skuad ini memiliki kualitas tinggi semakin kuat. Pelatih, pemain, dan staf menegaskan bahwa tidak ada yang boleh menganggap remeh timnas Indonesia U23 saat ini. Mereka tidak hanya datang untuk berpartisipasi, tetapi untuk bersaing dan menang. Dengan segala persiapan yang sudah dilakukan, satu hal yang semakin jelas. Indonesia datang ke SEA Games bukan sebagai tim biasa. Mereka datang sebagai tim yang telah mengasah diri, menguatkan mental, dan siap menghadapi siapapun yang berdiri di depan. Dan ketika peluit pertama laga pembuka berbunyi, semua kerja keras, semua pengorbanan, dan semua persiapan intensif ini akan diuji. Garuda Muda siap terbang tinggi.